kasih dalam Yesus Tuhan. Memang kami berlima Ekaristi saat ini, dan saya terima kasih kepada Bapak Margo yang sudah membimbing kami semenjak di novisiat dulu, sebelum saya dan Romo Sagana bertahu, karena itu adalah memori masa lalu tetapi yang membuat kami bisa untuk melayani dengan baik. Terima kasih atas dampingannya, sehingga secara khusus kami mengundang Romo Margo untuk menemani kita syukur saat ini. Lalu yang kedua, terima kasih kepada Romo Walidi, karena Romo Walidi itu juga bisa mengobati rasa semedot dari umat yang bulan lalu itu dipisahi oleh Romo Walidi. Jadi suara Romo Walidi mudah-mudahan menghibur para umat yang ada di Temanggung, memberikan semangat untuk tetap istilahnya stay at home, menjaga diri. Kita tetap mewartakan damai, tetapi tanpa wabah. Kita mencoba untuk itu. Terima kasih teman-teman. Kalau Romo Koko, nanti biar Romo Koko yang memberikan sambutan sendiri pada akhir menjelang khotbah. Ibu Bapak, ini sudah menjadi penyelenggaraan ilahi di Misa Syukur ini, karena dalam Injil kali ini itu menguatkan dan mengingatkan kami, saya dan Romo Sagana, untuk lebih dalam lagi dalam mengikuti Tuhan. Karena ternyata dalam mengikuti Tuhan tidak hanya meniru apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus tanpa tahu maksud. Jadi tidak hanya mengikuti tindakan Tuhan. Yang kedua, itu juga karena kesadaran untuk tidak menjadi batu sandungan bagi pewartaan Tuhan. Jadi mengingatkan kami berdua supaya dalam tingkah laku dan tutur kata itu tidak menjadi batu sandungan dalam pewartaan. Lalu yang ketiga adalah kesadaran untuk terus mau memikul salib. Salib bisa menjadi kejatuhan kami, tapi sekaligus juga bisa menjadi jalan menuju kepada kebangkitan. Ini yang kami sadari dari bacaan Injil ini. Ini adalah memang penyelenggaraan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami. Tanpa sengaja kami dipilihkan oleh gereja untuk membacakan bacaan itu. Sebenarnya kami berdua, saya dan Romo Sagana, itu tidak ada niat untuk pesta 25 tahun. Sebab yang setia itu bukan kami, tetapi Tuhan. Jadi kami tidak ada punya rasa ya harus dengan pesta seperti itu. Sebab yang setia bukan kami, Tuhan yang sabar, Tuhan yang setia, Tuhan yang sudah mendampingi kami selama 25 tahun itu. Sebab juga yang alasan kedua adalah sudah ada 3 teman kami, sahabat kami, satu leteng kami, sama-sama MSN yang sudah mendahului Tuhan. Dan yang terakhir itu Romo Susilo, itu tidak ada 1 tahun yang lalu memanggil kepada hadirat Tuhan. Pas hari raya salib suci lagi, pas diingatkan dengan salib juga. Jadi di situ rasa untuk berpesta sama sekali tidak ada. Yang ada adalah meditasi dan didukung ternyata dengan situasi corona saat ini, sehingga kami harus kembali untuk mensyukuri sesuatu yang luar biasa dari Tuhan itu. Lalu juga alasan yang berikutnya adalah karena kami, saya berdua dengan Romo Sagana dan juga ditemani oleh Romo Margo, itu telah retret dan juga merayakan bersama pada saat hari hanya, yaitu tanggal 10 Agustus yang lalu di Jepara, pas perayaan Laurentius, itu peringatan kami kehabisan, tanpa kehadiran umat dan juga tanpa streaming, sehingga kami betul merayakan dalam suasana meditatif dan intens bisa mendoakan teman kami yang sudah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Namun karena adanya perhatian dan dukungan dari umat yang demikian besar kepada kami, terutama juga teman-teman dari Dewan Harian, Dewan Paroki, Dewan Pastoral Paroki Harian Temanggung ini,
Maka ya sudah, mari kita berEkaristi dalam situasi streaming seperti ini. Kenapa? Karena alasannya adalah tadi itu, mewartakan damai tetapi tanpa wabah, sehingga tidak ada umat lain lagi yang datang. Maka tema menjadi berkembang, tidak lagi 25 tahun Tuhan yang sabar dan setia pada kami, tapi ditambah terima kasih atas perhatian, dukungan, doa dari para umat kepada kami. Tentu kami sadar bahwa kami tidak sempurna, kami mempunyai kelemahan. Dan saya sendiri juga mengalaminya dukungan itu, terutama dalam peringatan ini. Pertama misalnya, ternyata ada surprise Dewan Harian itu menyusun buku kenangan, tetapi tanpa pengetahuan konsepnya seperti apa saya tidak tahu. Pada awalnya juga ternyata buku yang istilahnya itu bisa dikatakan tidak lekang dengan waktu, karena tidak akan basi kalau dibaca. Biasanya kalau ucapan terima kasih kan isinya tentang cerita, isinya basi. Dan ini membuat saya bangga bisa menjadi bagian dari Dewan Harian Temanggung, karena Anda bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa indah. Lalu ada beberapa teman-teman dan saudara yang jauh yang ternyata memikirkan, walaupun saya tidak pernah memikirkan itu, yaitu supaya kalau saya mendapatkan ucapan imamat 25 tahun itu ada kenang-kenangan yang bisa diberikan kepada umat. Dan itu diberikan adalah dibuatkan rosario, ada kaos, ada slip buku, ada masker, ada juga udeng, karena saya biasa pakai udeng, lalu dia membuatkan udeng, nanti diberikan kepada orang yang suka udeng ngomong. Nah itu juga, ini bentuk perhatian yang bisa saya katakan saya syukuri, karena itu adalah salah satu wujud dari dukungan kami untuk tetap bisa mewartakan dengan baik. 25 tahun bagi saya pribadi adalah mengingatkan kembali untuk melihat perjalanan kembali kami. Paling tidak supaya saya tidak tahu pengalaman Romo Sagana, supaya tidak jatuh pada kesalahan yang sama, yaitu supaya saya bisa semakin mandito. Karena kalau dalam bahasa Jawa dadi romo ngeramani itu salah, karena ngeramani berarti bawa keraman, perang. Tapi kalau dadi romo terus ngeromoni itu salah, karena keromo. Jadi harus mandito. Jadi supaya bisa mandito terus murni dan selalu bisa menggantungkan hidup melulu kepada Tuhan dengan segala penyelenggaraannya yang seringkali tidak pernah jelas ke depan. Jadi itu yang seringkali saya rasakan. Mungkin kamu sadar, silakan, karena kami berdua yang berpesta, maka kalau sadar juga akan nambahin, walaupun rasanya masih nano-nano gaduh-gaduh di dalam hati. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya atas kesempatan saya diundang jauh-jauh dari Jepara ke sini untuk bersyukur bersama dengan Romo. Panggilannya siapa di sini? Fajar ya. Kalau saya sejak dulu panggilannya Ibnu. Fajar Ibnu. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang beliau saya pribadi terima untuk hadir dalam rasa syukur bersama pada pesta imamat, khususnya sebetulnya pada Romo Fajar dan juga untuk kami semuanya. Dan terima kasih pula setelah sekian lama, saya tidak tahu berapa tahun kita tidak pernah ketemu, ya. Tapi saya heran dengan tampilan pakai masker seperti ini, masih ada yang kenal, ada yang tahu. Sementara saya maaf, karena berapa bulan ya waktu itu saya tinggal di sini, saya lupa
baik wajahnya yang kelihatan lebih muda, atau mungkin saya tidak mau lebih tua, lebih muda, dan juga dengan tampilan masker karena masa pandemi ini. Kadang-kadang ini siapa ya, bapak siapa ya, tapi melihat jalannya lama-lama, ya, karena karakter jalan kan tidak bisa diubah ya, ada yang rada nyesot sedikit, ada yang lempeng dan sebagainya, ya. Dan saya lama-lama saya lihat siapa ya ini. Nah, dan terima kasih itu, dan maaf bila mana mungkin saya tidak terlalu mengenal. Kalau Pak Walton saya jelas pasti, ya. Sejak dulu rambutnya tidak pernah panjang, selalu potong pendek, ya. Dan kalau sekian waktu yang lalu saya mungkin tidak retret bersama dengan Romo Margo, ya, dia dikatakan oleh Romo Fajar, pembimbing dan pendamping setia. Kasih. Tentu kita semuanya, khususnya Bapak Ibu, tidak terlalu mengenal beliau, ya, tampilannya, dan wah, pembaruan karena retret itu, ya. Dan ini menjadi suatu katakanlah rasa syukur atas apa yang boleh tadi digarisbawahi oleh Romo Fajar, dan saya tidak akan banyak menambah supaya poin-poin yang tadi sungguh ditekankan oleh Romo Fajar tidak begitu serta-merta lenyap dari kita semuanya. Hanya satu hal yang saya tertarik dengan poin yang terakhir tadi, perayaan syukur ini menjadi perayaan syukur bukan hanya kami sebetulnya berdua, tapi bersama dengan umat. Pengalaman tentang personal siapa Allah itu sendiri. Poin yang disampaikan di garis bawah tadi, Allah, kalau saya menambahkan Allah yang Maha Kasih. Dan poin yang tadi, kesetiaan Allah sebagai ungkapan syukur atas apa yang kiranya boleh, ya, selama ini dalam kondisi apapun juga kita mengalami kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Dan saya berharap juga, dan kami berdua, semoga apa yang boleh kami terima dalam bentuk perhatian dan begitu banyak hal, kita kalah lewat dukungan dan sebagainya, sungguh-sungguh meneguhkan langkah kami untuk ke depan selanjutnya. Saya mohon juga bersama dengan Romo Fajar, pastinya juga doa dan restu dari Bapak Ibu semuanya dan hadirin semuanya, juga umat seluruhnya. Semoga apa yang sungguh menjadi pengalaman personal tentang siapa Allah bukan hanya menjadi milik kami, ya, dan kami alami sungguh, ya, tapi juga menjadi pengalaman bersama umat ketika dalam perjumpaan pribadi antar kita dan mewartakan Injil, ya, menjadi semacam suatu kesaksian yang hidup yang juga meneguhkan kita semuanya, sehingga kita masing-masing secara pribadi dan bersama mengalami dan menjumpai Allah yang Maha Kasih dan setia itu. Sekali lagi terima kasih atas semuanya dan berkah dalam. Bapak dan saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, sebetulnya kami itu bertiga dengan Romo Susilo almarhum itu ulang tahunnya hampir bersamaan. Karena Romo Susilo tanggal 23, saya tanggal 25 Agustus, Romo Sapiana tanggal 6 September. Jadi kami itu berhoroskop sama, Virgo. Jadi maka seringkali keibuan ya, bukan kebapaan. Nah, ini hanya semacam joke saja. Ini Bapak sudah dikasih dalam Tuhan. Jadi kami sebetulnya bersyukur karena Tuhan itu sungguh luar biasa dalam menyelenggarakan kami. Jadi 25 tahun menjadi imam bukan prestasi bagi kami, tapi ini adalah perjuangan kami di dalam kami mencoba untuk memaknai pendampingan Tuhan yang sabar, setia, menuntun kami supaya kami bisa mempunyai daya untuk melebarkan kerajaan Tuhan sesuai dengan perutusan yang kami emban melalui pimpinan kami MSF di Provinsi Jawa ini. Ini Bapak, marilah kita ungkapkan syahadat kita, keyakinan kita bahwa Tuhan itu akan senantiasa ada di dalam hati kita dan akan kita penuhi apa yang menjadi harapan yang terjadi dalam hidup ini. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi,
Saudari-saudara, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan pengaruh Yesus yang telah mengundang kita untuk menjadi pengikut-pengikutnya. Bagi para petugas gereja, ya Bapa, dampingilah para petugas gereja agar memelopori kami sebagai pengikut Yesus yang tulus dengan menyangkal diri dan memanggul salib hidup kami. Kami mohon. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Bapa, doronglah para pejabat pemerintahan agar selalu segala usaha mereka berlandaskan semangat pengorbanan dan pelayanan kepada seluruh warganya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya. Bagi para penderita, ya Bapa, semoga para penderita menerima berkat dan juga memenuhi ajakan Kristus untuk mengikutinya dengan menyangkal diri dan memanggul salibnya, merupakan hiburan yang melegakan dalam hidupnya. Kami mohon. Bagi kita semua yang ada di sini, ya Bapa, bimbinglah kami agar hidup kami sesuai dengan sabda yang kami dengar dari-Mu pada hari ini. Kami mohon. Terimalah juga ucapan syukur kepada-Mu karena terkabulnya doa novena 3 kali salam Maria dan doa novena Rosari Suci, hingga seorang putri diterima dalam program pendidikan dokter spesialis anestesiologi di Universitas Udayana Bali. Semoga Engkau juga memperlancar studi selanjutnya sehingga ia dapat bisa melakukan tugas sesuai dengan yang telah ditunjukkan apa yang harus dia lakukan. Kami mohon. Terima juga ucapan syukur atas ulang tahun ke-25 Heribertus Wideka Ferdinanda. Semoga Engkau memberikan panggilan yang indah padanya sehingga ia pun bisa mengembangkan apa yang membanggakan bagimu dan juga bagi negara kami. Kami mohon. Terimalah arwah saudara-saudari kami yang kami peringati, Ibu Kristina Utari, Bapak Heribertus Yosef Waluyo, Bapak Romualdus Heru Setia Budi, dan kakak ipar Romo Sadana, Bapak Paulus Dharma Purba. Mereka semua telah kepanggil menghadap hadirat-Mu. Terima mereka semua dalam kerajaan-Mu, dan jadikanlah mereka semua menjadi pendoa bagi kami yang masih berziarah di dunia ini. Kami mohon. Itulah doa yang kami ungkapkan kepada-Mu ya Allah. Kami Kau percayai untuk memohon, dan Engkau juga mendengarkannya. Kami percaya Engkau, kami percaya bahwa Engkau akan mengabulkannya dengan pengaruh Yesus Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Kau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari murah-Mu kami menerima roti yang Kau siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami menjadi santapan rohani. Terpujilah Kau ya Tuhan semesta alam, sebab dari murah-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami menjadi minuman rohani.
Saudari-saudara, marilah kita berdoa supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah roti dan anggur ini sebagai ungkapan persembahan kehidupan kami kepadamu. Engkau akan mengubah tubuh dan darah ini. Engkau mengubah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darahmu, seperti engkau juga mengubah kehidupan dunia kami menjadi dunia yang terberkati karena engkau setia untuk menggunakan kami dalam segala hal. Demi Kristus Putramu Tuhan mengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengasihan Kristus Tuhan kami. Sebab demi kemuliaan yang tidak terperikat, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengasihan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Maka perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Engkau dengan bersama-sama kami berseru. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan ke pedang sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, mengucapkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah berjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu berikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Yesus telah bangkit, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur karena kami doakan kepada yang menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus timbul menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Teristimewa Ibu Kristina, Bapak Heribertus, Bapak Romualdus, dan Bapak Paulus yang
telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dan kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf, suaminya yang setia, bersama para rasul, terutama Petrus Paulus, menyertai kami dan semua orang kudus, terutama pater pendiri kongregasi kami, Venerabilis, Betty, dan semua orang kudus yang hidup dalam kasih-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Dikau dengan Tuhan Yesus Kristus, Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, berkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dalam hormat dan kemuliaan, selama segala masa. Amin. Atas tunjuk penyelamat kita dan berkat ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan bersama dan semoga pencampuran tubuh dan darah Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kita semua yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasianilah kami. Anak domba Allah Yang menebus dosa dunia, kasianilah kami. Anak domba Allah Yang menebus dosa dunia, berilah kami padamu. Saudari-saudara, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, sudah pantas datang kepada saya, tapi saja kata saya akan sembuh. Marilah kita doakan doa pembimbing spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena aku hadir di sini, aku memelukmu dan mensabdakan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku berpisah daripadamu. Amin. Yesusku,
betapa berlimpahlah kebaikan-Mu yang telah Kau sediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau sumber cinta kasih. Engkau telah bersabda kepada kami dengan mengundang kami ikut serta dalam ucapan syukur atas kesetiaan-Mu untuk mendampingi kami 25 tahun kami menjadi imam-Mu. Semoga di akhir kehidupan kami nanti kami tetap menjadi imam-Mu. Dan kami mohon dengan berhati, semoga Engkau tetap juga membuka bukan hanya pikiran dan hati kami, namun juga semua orang yang menjadi rekan seperjalanan kami di dunia ini, di tempat di mana kami Kau utus, supaya hati kami mampu untuk menyimpan setiap sabda-Mu dan mampu juga menghayati dalam kehidupan sehari-hari sebagai karyawan cinta kasih-Mu di dunia ini. Demi Kristus Putra-Mu dalam antara kami yang dengan kuasa bersama Dikau dalam satuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Waktu saya serahkan kepada anggota Dewan Harian akan diapakan sebelum bertanya. Romo, Suster, Ibu dan Bapak, sebagai lambang syukur atas pesta perak imaman ini, telah disediakan 2 tumpeng yang akan diberkati oleh Romo Margo dan akan dipotong oleh pestawan kita, yaitu Romo Fajar dan Romo Sadana. Kepada para Romo dipersilakan. Bersyukur atas anugerah-Mu dalam wujud Romo Ibnu Fajar Muhammad dan Romo Sadana yang Kau anugerahkan sebagai imam-Mu, sebagai gembala umat. Engkau telah setia selama 25 tahun. Kami percaya penuh harap Engkau akan tetap melanjutkan kesetiaan-Mu, berjalan bersama dengan mereka menjadi imam-imam-Mu, menjadi berkat bagi umat, bagi keluarga, dan bagi banyak orang yang mereka jumpai dan mereka layani. Ya Bapa, berkenanlah Engkau memberkati tumpeng ini sebagai ungkapan syukur umat-Mu, keluarga ilahi-Mu atas anugerah imamat kedua Romo kami ini. Semoga Engkau berkenan memberkatinya dan kembali membawa berkat bagi sesama demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Monggo Romo bisa silakan dipotong. Diserahkan kepada saya untuk Romo Margo. Untuk para Romo, supaya berkenan jumedang di depan, akan diambil foto bersama Romo Koko dan juga Romo Walidi, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih para Romo, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya yaitu ucapan selamat
atas pesta perak imamat dari umat Paroki Santo Petrus dan Paulus Temanggung yang akan disampaikan oleh Bapak M.R. Surip Irianto. Dan nanti akan dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolik buku kumpulan sajian Kopi Limo. Kepada Bapak M.R. Surip Irianto dipersilakan. Para romo, ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Berkah dan yang sungguh kami hormati dan kami muliakan Romo Margo MS yang berkenan hadir secara khusus pada kesempatan misa syukur hari ini. Yang kami hormati Romo Walidi MS yang juga berkenan secara khusus hadir pula di kesempatan kali ini yang masih merindu di hati bagi umat di Temanggung ini. Yang kami hormati pula Romo Sadana Adiwadoyo MS yang juga hadir secara khusus di kesempatan kali ini. Romo Ibnu Fajar Muhammad MS dan yang tidak kalah serunya Romo kita, Romo Kuhu MS. Di kesempatan yang sungguh baik ini, di pagi yang bersyukur ini, perkenalan kami mewakili segenap umat Paroki Santo Petrus dan Paulus Temanggung beserta Dewan Pastoral Paroki. Yang pertama-tama tentunya selamat datang kepada Romo Margo, Romo Walidi dan Romo Sadana di Paroki Santo Petrus dan Paulus Temanggung. Yang kedua, kami menyampaikan ucapan syukur dan pujian kepada Allah Bapa kita pada kesempatan yang sungguh berbahagia di bulan Agustus tahun 2020 ini, secara khusus Romo Fajar dan Romo Sadana merasa terpanggil untuk yang ke-25 tahun atas pesta imamatnya. Tentunya dengan segala penuh harapan Romo akan semakin mengembalakan umatnya dengan lebih arif bijaksana dan lebih melayani dengan pelayanan yang sungguh murah hati. Kami sampaikan selamat Romo, tetap semangat untuk berkarya di ladang Tuhan dimanapun Romo nanti berada. Sekali lagi sukses dan aplaus untuk Romo berdua ini. Dan di kesempatan hari ini pula di misa syukur ini secara khusus pula Romo kita, salah satu gembala kita berulang tahun, yaitu Romo Ibnu Fajar Muhammad MS. Meskipun agak terlambat kami merayakannya, tapi ini secara khusus dilihat sejuta umat yang ada di Paroki Temanggung dan sekitarnya. Selamat Romo Fajar, semoga senantiasa diberikan panjang umur, kesehatan yang baik, kemampuan, dan semakin berkarya dengan semangat pula. Dan tidak banyak yang bisa kami persembahkan untuk Romo kami. Kami hanya memberikan sebuah kenang-kenangan yang barangkali ini akan menjadi catatan secara khusus bagi kita dan segenap umat. Kami mencoba mengumpulkan artikel-artikel atau goresan-goresan pena dari Romo Fajar yang bertajuk Kopi Limo itu. Dan beberapa pula ada pendapat dari beberapa umat yang mewakili ini sebagai bentuk cita kasih kami kepada Romo Fajar. Semoga ini berkenan dan menjadi catatan khusus pula untuk selanjutnya bagi Romo Fajar. Sekali lagi terima kasih dan provisiat untuk Romo-Romo kita tercinta. Amin.
dari Dewan Paroki Harian akan memberikan sesuatu bagi kedua romo kita, Romo Fajar dan Romo Sadana. Kepada Bapak Surip dan juga Ibu Eli, berkenan untuk menyampaikan kepada beliau para romo. Kelima romo berkenan untuk maju ke depan altar. Ini untuk Romo Margo, untuk Romo Wanidi juga ada romo. Monggo Romo Wanidi. Berikutnya adalah bingkisan dari kami Dewan Paroki Harian untuk Romo Fajar dan Romo Sadana. Terima kasih Romo, Ibu dan Bapak. Sambutan berikutnya adalah sambutan dari Romo Paroki Santo Petrus dan Paulus Temanggu, Romo Bernardus Widiatmoko MS. Saudara-saudari yang ikut misa dan juga tidak ikut misa, tidak online mungkin tidak tahu kalau hari ini ada pesta. Pada bulan Agustus ini kelihatan sekali Romo Fajar gembira. Pada waktu kami lockdown itu sering dia datang ke kamar dari luar teriak-teriak, "Dap, dap!" Itu panggilan khas kami, bahasa Walian Jogja itu Mas. Apa meneh dap? Aku digaweke yo. Dari masker, kemudian slip buku, kemudian kaos, kemudian yang terakhir buku. Iki aku digawe iki ya. Padahal aku ora nyiapke apa-apa gitu. Itu menurut saya ungkapan yang dalam berhubungan dengan apa yang dikatakan Romo Fajar di depan tadi, bahwa yang setia itu adalah Allah. Allah memakai orang-orang yang dekat dengan Romo Fajar untuk menggembirakan beliau dan juga Romo Sadana pada waktu merayakan ulang tahun Muhammad yang ke-25. Itu yang saya rasakan. Ketika saya nyuci piring dan gelas, beliau datang lagi, "Tam, matur nuwun ya, Tam, gambari." Ya, aku disuruh Mbak Nino untuk membuat kata sambutan ra iso, untuk buku cilik ini. Tak gambarke wae jauh sebelum bulan Agustus sudah saya gambar. Gambarnya itu ada di buku itu, kopi limo itu. Bagi Anda yang menerima, yang tidak menerima ya bisa minta dikirimi Romo Fajar. Itu ungkapan saya untuk ikut bergembira bersama Romo Fajar yang merayakan ulang tahun Umat ke-25. Tentu saya menghargai juga acungan jempol untuk Dewan Pastoral Harian yang mempunyai ide yang bagus untuk misa ini, meskipun sekali lagi Romo Fajar selalu mengatakan aku ora duwe rencana apa-apa. Tapi disiapkan oleh orang-orang lain, itu bentuk dari kasih setia Allah terhadap beliau dan juga Romo Sadana. Selamat untuk Dewan Pastoral Harian yang mempunyai ide bagus. Semoga itu dilanjutkan di event-event selanjutnya, tidak harus romonya yang punya ide, tapi Anda yang punya ide. Terima kasih untuk Romo Margo, Romo Wanidi, Romo Sadana yang dulu pernah satu rumah di Paroki Keluarga Kudus Lamongan, Jakarta. Selamat untuk Anda berdua, juga doa kami untuk ketiga konfrater yang sudah mendahului Anda menghadap Bapak. Terima kasih juga untuk Dewan Harian, dan saya mewakili umat yang ikut misa maupun yang tidak ikut misa, yang tahu maupun yang tidak tahu bahwa ada pesta seperti ini, karena tidak
mengikuti perayaan kasih online, mengucapkan selamat atas kasih setia Allah untuk Anda berdua sampai ke 25 tahun ini. Marilah kita akhiri perayaan kasih ini, perayaan syukur ini dengan berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Kita semua dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan kasih sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Monggo para romo kita berfoto dulu. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan DPH, kemudian dilanjutkan DPH bersama pasangan, kemudian dilanjutkan sekretariat dan karyawan. Dan kalau cukup nanti kita akan foto bersama. Monggo Bapak Ibu Dewan Paroki Harian untuk segera maju ke depan, kita foto bersama. Di off kan memang.